Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan pagi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat surgawi, sehingga kami memahami, mengerti firman-Mu, sehingga itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24. Demikian pembacaan firman. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melihat sebuah pohon ara yang sudah berdaun. Tapi daunnya itu ternyata tidak berbuah. Jadi Yesus melanjutkan mengutuknya. Penampilan yang menipu dari pohon itu menggambarkan orang-orang Israel yang pada waktu itu terlihat beribadah kepada Allah, tapi sebenarnya tidak beriman. Tidak lama setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, pohon tersebut layu. Itu menggambarkan apa yang tidak lama setelah itu akan terjadi pada orang Israel. Bapak Ibu, tapi Yesus yakin bahwa para pengikutnya bisa benar-benar beriman sehingga sanggup menghadapi berbagai kesulitan dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Nasihat Yesus tentang doa sangat cocok untuk mereka, karena tidak lama setelahnya iman mereka akan diuji. Yesus akan dihukum mati dan mereka akan menghadapi lebih banyak penganiayaan. Terlepas dari apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, selama kita menjaga iman dan tergantung kepada Tuhan, serta berdoa kepada Tuhan dengan tulus, kita akan bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dan mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Di dalam Markus 11 ayat 24. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah dia membersihkan bait suci untuk mengajari murid-muridnya tentang kekuatan doa dan iman dengan mengutuk pohon ara. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu memelihara iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan, serta mendorong kita untuk terus berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Dengan iman yang teguh, ada banyak contoh kalau kita baca dalam Alkitab tentang doa iman yang mendapat jawaban dari Tuhan. Misalnya, ketika orang Israel menyerang kota Jeriko, mereka berbaris mengelilingi kota itu selama 7 hari melalui doa iman dan kota Yeriko runtuh. Baru kita lihat ketika Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan iman, memohon kepada Tuhan agar tidak turun hujan dan hujan tidak turun ke tanah selama 3 tahun 6 bulan. Daniel juga kalau kita lihat di sana yang dijebak oleh orang dan dilempar ke dalam gua singa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dengan mengandalkan iman dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa itu. Daniel tidak terluka sama sekali. Kekuatan iman dan doa dapat dilihat dalam contoh-contoh lain. Kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, banyak lagi kita lihat ketika kita berdoa di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan,
maka Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan segala macam tantangan dan kesulitan di dunia yang bising ini. Dan berdoa kepada Tuhan dengan iman dapat menjadi sumber kekuatan kita dan membantu kita mengatasi segala macam kesulitan dalam hidup. Namun doa iman bukanlah sebuah ritual kosong, juga bukan permintaan yang tidak masuk akal kepada Tuhan, juga bukan ujian terhadap kemampuan Tuhan, melainkan komunikasi yang tulus dengan Tuhan dan kepercayaan serta ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan bukanlah suatu kepercayaan buta, melainkan kepercayaan dan ketakutan akan yang dihasilkan oleh pemahaman yang benar tentang Tuhan. Lalu bagaimana cara berdoa dengan iman? Kalau kita lihat dalam firman ini tadi dikatakan, doa bukanlah sejenis ritual. Doa adalah persekutuan sejati antara seseorang dan Tuhan. Dan doa mengandung makna sepenting yang mendalam. Dari doa, orang-orang kita dapat melihat bahwa mereka melayani Tuhan secara langsung. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dikatakan tadi renungan kita, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan yang penuh, dengan kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Dia yang mengatakan itu, karena itu imanilah apa yang kamu katakan kepada Tuhan, dan imani juga lah apa firman Tuhan, sehingga apapun yang kita pergumulkan dalam hidup kita ini, kita akan mendapat, Tuhan akan berikan kepada kita sesuai kehendaknya, dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, dan Dia akan buka jalan kepada kita. Renungkanlah dan imanilah. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, karena dikatakan doa adalah napas orang Kristen. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, karena Engkau meyakinkan kami melalui firman hari ini, yang mengatakan apapun yang kami minta di dalam doa kami melalui nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu, biarlah Engkau ajari kami terus dalam hidup kami ini, supaya kami mengimani apa yang kami doakan kepada-Mu, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.